Pada akhirnya, yang berjanji akan beranjak pergi. Pada akhirnya, kalimat penenang tidak selamanya membawa senang. Kembali lagi bersama Indra. Seperti biasa, nama cover di akun YouTube menurut gue. Rindu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa ingin bertemu. Rasa rindu ini sudah biasa muncul setiap hari. Baik rindu kepada teman, orang tua, pada anak, maupun rindu kepada sang kekasih. Rindu adalah hal yang manusiawi bagi seseorang. Hal ini dianggap sebagai hal yang wajar untuk mengekspresikan isi hati. Kalau zaman dahulu, untuk meluapkan rasa rindu harus bersapa dengan mengirimkan surat. Apalagi jika jarak semakin jauh, maka menunggu balasan surat akan membuat seseorang semakin rindu. Dalam surat rindu biasanya bertuliskan puisi rindu yang sangat menyentuh hati. Namun, saat ini untuk mengutarakan kerinduan sangatlah mudah. Orang biasa melepas rindu dengan menelpon, SMS, atau mengirimkan email yang berkembangan memang mengubah jalan seseorang dalam menyampaikan rindu. Mungkin kamu tidak menyangka bahwa sampai saat ini tentang kamu masih saja kubiarkan hidup meskipun dalam ingatan. Perpisahan itu sendiri sudah menyesakan, ditambah lagi tanpa ucap, tidak ada debat, tapi kita tetap tamat. Di awal, kamu datang seolah bahagia yang kamu janjikan bisa aku terima selamanya. Di awal, kamu datang sambil mengatakan bagaimana kalimat penenang yang membuatku merasa bahwa memang benar kamulah orangnya. Pada akhirnya, yang berjanji akan beranjak pergi. Pada akhirnya, kalimat penenang tidak selamanya membawa senang. Tanpa ucap, tiba-tiba kamu hilang. Tanpa ucap, tiba-tiba aku melihatmu dengan yang lain. Memasang senyum senang, aku ingin menyapanya, lalu akan berkata kepadanya, "Hai, senyum itu dulu pernah menjadi milikku. Wajah yang sekarang menghadap padamu juga pernah tertuju hanya padaku. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa aku lakukan selain menerima. Memaafkan kamu yang berujung menyalahkan diri sendiri. Aku belum sempat menyelamatkan diriku sendiri saat itu. Kamu berhasil membuat aku mati, dan hatiku enggan terisi oleh siapapun lagi. Mungkin nanti, tidakkah kamu ingin menemuiku? Menyapa dan sekedar bertanya kabarku? Lalu aku memberitahukan kepadamu bagaimana caraku melewati hari-hari tanpamu. Aku merindukan dan memberitahukan kepadamu tentang aku yang masih enggan menerima raga baru. Bukan karena kamu tak tergantikan, tapi aku tidak ingin terlalu keras pada diriku sendiri yang hanya berujung kesakitan. Ada saatnya aku tidak lagi mengemis temu, tidak lagi menyampah dengan ratusan kata rindu. Cukup untuk terus menunggu. Aku semakin terbiasa dengan waktu, membiarkanmu berjalan semaumu. Perihal rinduku, biarkan saja dia hilang di telan ragu. Lupakan, biarkan. Abaimu mengajari saya cara untuk berhenti merindu.
Ngomongin soal rindu kepada seorang sih kayaknya udah bosen lah. Untuk aku, rindu kepada seseorang yang udah menjadi masa lalu adalah sebuah kesakitan yang sebenarnya aku aja gak ngerti gimana cara nyelesainnya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan setiap hari, kayaknya bisa menolong untuk tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya ngeganggu pikiran-pikiran aku, untuk melanjutkan gimana sih caranya untuk tidak atau menghindari rindu yang terlalu menyiksa ya. Kayak bukan menyiksa sih, tapi kayak mengganggu lah. Aku biasa sering jalan sendiri dan menikmati hari-hari, menyibukkan diri. Apalagi kalau rindu sama orang yang sebenarnya kita belum mau pisah. Jadi kayak sebuah tekanan untuk kita, supaya kita dipaksa untuk memendam apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada orang tersebut. Jujur itu mengganggu sekali. Bayangin aja jika sosoknya yang dulu selalu ada di sisimu, sekarang dia hanyalah kenangan di masa lalu. Akan tetapi hidup mau tidak mau harus terus berjalan. Maka dari itu penting untuk kita move on dari bayang-bayang mantan kekasih. Ya, meskipun perpisahan kemarin membuatmu kecewa dan terluka, kamu masih bisa atau masih merasa ingin bertemu dan berbicara dengannya. Kamu ingin mengontaknya kembali untuk sekedar bertanya kabar atau stalking akun sosmednya untuk melihat bagaimana kehidupannya sekarang. Sebenarnya ini justru memperlambat proses move on yang selama ini kita teriakkan dari dalam hati. Aku move on, tapi susah sekali menahan keinginan untuk menghubungi orang yang kita rindukan. So, aku mau nyaranin kita hadapi ya. Kita selesaikan satu persatu. Yang rumit akan segera pamit, yang sedih akan segera sudah. Terus maju ya. Semua akan baik-baik lagi kok. Susah payah menahan diri agar tidak latah menghubungi dia. Meski kamu sedang rindu-rindunya, merupakan bagian dari seni dalam merelakan. Di 1 dan 2 masa, setiap yang habis putus cinta pasti menghadapi ini. Well, menghubungi mantan yang sudah memilih untuk berpisah dan meninggalkan kamu, itu bukan tindakan bijak dalam mengelola rindu. Ini bukan soal gengsi, tapi soal kemajuan hidupmu sendiri. Ibarat kalian sedang jalan bareng, lalu tiba-tiba dia memilih arah lain dan meninggalkan kamu di belakang. Kamu pasti kebingungan pada awalnya. Apa yang terjadi? Apa kamu harus mengejarnya? Atau kamu melanjutkan perjalanan sendiri aja? Kamu harus baca situasi. Kalau sebenarnya dia ganti arah demi menghindarimu. Mengejarnya hanya akan membuat kamu lelah. Baiknya memang lanjutkan jalan sendiri tanpa menanam pikiran positif pada takdir. Di depan sana, kamu akan menemukan hal yang baik. Tiap kamu rindu si dia dan dibuat merasa tak berdaya karenanya, akun menurut gue akan memberikan beberapa mantra agar kamu tidak lagi berkecimpung dalam hal-hal yang mengganggu kamu. Beberapa waktu kalian tidak berkomunikasi, faktanya kamu baik-baik aja. Kamu dan dia mungkin bukan baru stop berkomunikasi hari ini. Lihat itu. Lihat bahwa selama beberapa waktu kamu sudah berhasil melakukannya.
Kenapa harus menyanyiakan usahamu sekarang? Jalan kalian sudah berbeda. Jangan selalu menoleh ke belakang. Nanti nabrak. Nanti peluang baik yang ada di depan malah terlewat. Fokuslah ke depan. Itu cara termudah untuk mendistraksimu dari perasaan kehilangan. Meski kamu sekarang sedang rindu bukan kepalang, menghubungi dia bukan satu-satunya pelipur yang bisa kamu dapatkan. Dia bukan satu-satunya obat untuk menyembuhkan rindumu. Kamu bisa loh melampiaskan energi yang besar itu ke hal lain. Misal hobimu, atau kalau sekedar mau lupa, coba hubungi teman-teman dan habiskan waktu dengan mereka banyak-banyak. Ingat, semakin kamu meratapi dan mencoba meraihnya kembali, semakin lama kamu mencapai kebahagiaan barumu. Ini adalah tentang bagaimana kamu memanfaatkan waktu. Sekarang dengan perasaan rindu dan kehilangan ini, kamu mau apa? Mau terus meratapinya? Ya bisa saja, tapi kamu akan lebih lama berada dalam kubangan kesedihan. Sebaliknya, jika kamu berusaha bergerak maju, walau sedikit demi sedikit, namun itu jauh lebih baik dibanding kamu terus berdiam. Kalau memang kalian ditakdirkan bersama, langkahmu dan dia pasti selalu searah dan seirama. Nah, ini melatih pikiranmu untuk selalu berprasangka baik. Jika memang kalian ditakdirkan bersama, kalian tidak akan berpisah seperti ini. Atau ya kalaupun sekarang harus berpisah, lain waktu mungkin akan dipersatukan kembali dengan cara dan situasi yang lebih baik. Yang penting, jangan buang waktu untuk tidak melakukan yang terbaik. So, itu tadi mantra dari aku. Mudah-mudahan ngebantu ya. Terima kasih.